anta anta ma'aman ahbabta. Ya, engkau akan bersama dengan orang-orang yang kau cintai. Jadi kalau kita mencintai Rasulullah SAW dengan sepenuh jiwa, mudah-mudahan kita bisa bertemu dan berjumpa dengan beliau, gitu ya. Nah, tapi kalau kita mencintai orang lain, ya misalkan artis-artis ya Korea misalkan, atau yang K-popers misalkan dan lain sebagainya, khawatirnya kita dikumpulkan dengan mereka. Mending kalau dikumpulkannya di surga, kalau dikumpulkannya di neraka, naudzubillah min dzalik. Ini suatu musibah, yang musibah kita. Nah, oleh karena itu cinta kepada Rasulullah SAW menjadi bagian dari kewajiban kita dan bahkan menjadi bagian dari akidah kita, ya, bahwa kita harus meyakini betul bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan buat kehidupan kita. Maka satu-satunya yang harus kita jadikan sebagai contoh adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Dan kebetulan bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, di mana Rasulullah SAW itu dilahirkan. Ya, banyak keajaiban sebagai isar. Ya, isar itu tanda-tanda kenabian bagi Nabi ketika Nabi Muhammad itu dilahirkan. Ya, misalkan seperti matinya api Majusi, kemudian terangnya langit, ya, dengan bintang-bintang, ya, dan sebagainya. Kemudian berjatuhannya patung-patung, ya, yang disembah oleh orang-orang pada waktu itu, ya, dan kemudian munculnya cahaya dari badan beliau ketika beliau dilahirkan. Masya Allah, ini merupakan isar, ya, merupakan petunjuk, ya, yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang nabi. Dan beliau nabi itu lahir di tahun gajah, ya. Di tahun gajah itu sebutan karena waktu itu pada masa Arab, gitu ya, orang-orang Arab itu sudah mengenal bulan. Jadi bulan Ramadan, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu sudah ada. Tapi mereka tidak mengenal tahun, gitu ya. Jadi nggak disebutkan tahun berapanya. Ya, mereka hanya menyebutkan tahun itu dengan peristiwa yang eh, yang fantastis pada waktu itu. Nah, ketika Nabi lahir itu di tahun gajah, berarti tahun itu terjadi peristiwa yang besar, yaitu penyerangan Raja Abraha ke Mekah, ya. Penyerangan Raja Abraha ke Ka'bah. Itu peristiwa besar pada waktu itu. Dan memang kalau kita lihat sirah Nabi, Mekah itu kan, Masya Allah, ya, Mekah, Madinah itu kan sebenarnya wilayah yang tidak terlalu menarik, ya, kecuali Ka'bahnya saja. Karena dari sisi sumber daya alamnya waktu itu kan belum ketemu minyak, ya, baru hanya Ka'bah sih itu aja membuat menarik Mekah itu, ya, sehingga orang-orang berdatangan ke sana itu setiap tahun untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi syariat haji sudah berlaku waktu itu, walaupun sudah banyak penyimpangan, ya, sudah banyak penyimpangan, tapi ada juga yang beribadah haji sesuai dengan tuntunan Nabi Ibrahim pada waktu itu. Orang-orang Hanafiyah itu masih ada, tapi dia bercampur dengan orang-orang musyrik yang waktu itu ada di Mekah. Nah, jadi tidak ada yang menarik dari Mekah itu. Makanya negara besar pada waktu itu seperti Romawi dan Persia itu melihat Mekah itu seperti negara yang tak ada apa-apanya kecuali cuma Ka'bah saja. Ya, pasukannya juga orang-orangnya juga sering berperang, kemudian juga daya berpikirnya juga rendah, gitu ya. Barbar sebutan mereka itu, ya. Sehingga tidak pernah dilirik kecuali cuma satu Ka'bahnya saja. Makanya kemudian Raja Abraha itu membuat saingan Ka'bah, yaitu membuat gereja, itu bukan semata-mata karena keinginan Abraha. Jadi Abraha ini, kerajaan yang ada posisinya di Yaman, dia Raja Yaman waktu itu, ya, raja yang ada di Yaman. Abraha itu ternyata mendapatkan perintah dari Raja Habasyah yang ada di Ethiopia. Karena Yaman itu bagian daripada sekutunya Raja Najasyi. Ya, Raja Najasyi yang ada di Habasyah. Dan Habasyah itu merupakan bagian dari kekuasaannya Romawi. Gitu. Jadi sebenarnya itu adalah perintah langsung dari Romawi untuk menghilangkan apapun yang bisa menarik orang-orang kepada
ke Ka'bah itu. Kenapa? Walaupun cuma Ka'bah ya, tapi kan menarik perhatian. Ini tidak mau tersaingi. Walaupun ini cuma Ka'bah doang, istilahnya nggak terlalu penting istilahnya bagi Romawi. Tetapi karena itu membuat Romawi juga melihat kayaknya punya potensi, waktu itu ya memalingkan orang-orang ke sana, maka minta dihancurkan melalui tangannya Abraha yang ada di Yaman. Nah, jadi kalau kita tarik sejarah itu, Masya Allah ya, itu ada konspirasi internasional ternyata ketika ingin menghancurkan Ka'bah. Dan anehnya, uniknya ini, ketika Abraha datang dari Yaman ke Mekah yang jaraknya sekitar 1000 km lebih, itu ketika nyampe Mekah, Abraha itu nggak tahu mana Ka'bah. Jadi nggak tahu Ka'bah itu yang mana. Ternyata Abraha itu bisa sampai ke Ka'bah karena ada pengkhianat orang Arab. Orang Arab asli, namanya Abu Rogil. Abu Rogil apa Abu Rogul, saya lupa ya. Punya Abu Rogil masalah. Nah, Abu Rogil ini yang mengarahkan, menuntun Raja Abraha dan pasukannya mau ke mana? Ke Ka'bah. Nah, jadi ini memang sejarah itu berulang ya. Kehancuran suatu negeri itu kadang-kadang juga akibat pengkhianat. Berarti Abu Rogil kan pengkhianat ya. Mengkhianati apa namanya Arab, bangsa Arab sehingga mengarahkan Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Ya. Nah, jadi kemudian diarahkan ke Ka'bah dan diseranglah, kemudian Allah mengirimkan burung-burung itu. Nah, jadi subhanallah ya, Masya Allah. Jadi dari situlah kemudian orang-orang Romawi dan Persia itu melihat remeh bangsa Arab, ya. Dan di situ pula Islam datang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Lahir di situ. Orang-orang Yahudi sendiri mengira bahwa Nabi akhir zaman itu lahir dari keturunan Bani Israel. Dan mereka sangat pede sekali bahwa Nabi terakhir itu turun dari Bani Israel. Berarti keturunan Nabi Ishak. Ya. Ishak kemudian Yakub. Ya, kan disebut Bani Israel itu Yakub. Yakub itulah Bani Israel itu. Israel itulah Yakub. Nah, jadi nggak tepat kalau kita bilang laknatullah Israel, jangan. Karena Israel itu adalah Nabi Yakub. Ya, kalau mau kita sebut laknatullah Zionis Yahudi. Nah, itu kalau kita ingin mencela bangsa Yahudi yang telah merusak dan menghancurkan kaum muslimin di Palestina. Jangan kita sebut laknatullah Israel, jangan. Karena Israel itu adalah Nabi Yakub. Makanya disebut Bani Israel, anak cucu Yakub alaihissalam. Jadi Israel itu adalah Nabi Yakub. Nah, jadi orang Yahudi itu mengira dan menduga kuat yang menjadi nabi terakhir itu adalah dari kalangan Bani Israel, keturunan Ishak. Tapi ternyata Allah mentakdirkan nabi terakhir itu adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, Nabi Ismail alaihissalam dari jalur situ. Dan memang jarang nabi dari situ. Nabi kan kebanyakan dari Nabi Yakub terus ke bawah itu kan dari Bani Israel semua nabi-nabi. Ya, nabi-nabi itu keturunan dari Bani Israel semua. Ke bawahnya itu Nabi Yusuf, Nabi Zaud, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kemudian Nabi apa namanya Musa, Nabi Isa itu adalah dari Bani Israel semua. Kecuali Nabi Muhammad SAW keturunan Nabi Ismail, bukan dari Bani Israel. Nah, ikhwani wa hadirin rahimakumullah. Nah, bayangkan ya, Islam itu turun di suatu daerah yang disebut barbar, tidak maju, kampungan, pemikirannya rendah. Tapi dengan Islam itu mampu membangkitkan bangsa Arab, ya, sehingga menjadi bangsa yang terbaik dan bahkan memimpin dunia. Itu menyebabkan apa? Ini hikmahnya apa? Hikmahnya adalah berarti orang-orang akan melihat bahwa Islam itu luar biasa. Merubah bangsa yang awalnya rendah, tidak punya fasilitas apapun, dalam pengertian pasukan juga kecil-kecil, tidak banyak, tapi mampu memimpin dunia. Bayangkan kalau Islam itu turun di Mesir, di Romawi. Mungkin orang bilang, oh wajar Islam bisa menguasai dunia. Romawi. Gitu ya. Pasukannya udah banyak, fasilitasnya udah keren, pemikirannya udah maju misalkan pada waktu itu. Ya. Atau di Persia, orang kan menganggap ya wajar Islam bisa menyebar dengan banyak karena di Persia yang memulai. Ya kan? Nah, jadi maksud itu hikmahnya Allah menurunkan Islam di Mekah itu orang melihat karena Islam lah bangsa itu menjadi maju dan memimpin peradaban dunia ini. Nah, ini luar biasanya ya hikmah kenapa kemudian Allah menurunkan Islam di Mekah, bukan di Persia atau bukan juga di Romawi. Gitu ya. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, inilah nikmat ya kita kemudian berada di
agama Islam ini, dan mudah-mudahan barangkali ya Islam kedua kan akan bangkit lagi nih. Ya, bangkitnya itu mungkin di bangsa yang orang menganggap rendah bangsa ini. Dunia menganggapnya rendah, dilecehkan terus, dihina. Ya. Bangsa apa itu? Tidak tahu. Nah, pertanyaannya apakah kita termasuk bangsa yang dilecehkan atau tidak? Ya bayangin aja misalkan Islam tegak di Indonesia, yang nggak bisa bahasa Arab. Ya kan? Tapi gara-gara Islam jadi pintar bahasa Arab misalkan. Ya, teknologi juga begitu-begitu doang. Ya kan? Pokoknya sematan-sematan jelek itu kan kadang-kadang menimpa kita. Ya. Kita tuh kadang-kadang dibuat candaannya orang-orang luar. Dibuat candaannya orang-orang luar. Jadi ada beberapa video yang salah satunya itu yang meledek sistem pemilu di Indonesia katanya. Jadi kalau di Amerika Serikat sejam 2 jam kita akan tahu siapa pemenang, apa hasil daripada pemilu yang dilakukan di seluruh negara bagian Amerika Serikat. Tapi kalau di Afrika itu bisa menunggu sebulan 2 bulan baru keluar hasilnya, hasil hitungannya. Tapi di Indonesia katanya sebelum dihitung udah ketahuan berapa jumlah pemenang. Ini kan meledek sebenarnya, meledek kita ini. Ya. Tapi ikhwani wa akhwati rahimakumullah, oleh karena itu kita kemudian mencoba untuk kembali bangkit dengan spirit Islam. Kenapa? Karena dulu bangsa Arab saja yang dulu dikenal dengan bangsa yang mundur, mereka bisa bangkit dengan Islam. Dan tentu ketika kita komitmen dengan Islam, ketika kita berpegang teguh kepada Islam, kita juga akan bangkit kembali. Karena sejarah mencatat demikian. Ya, sejarah mencatat demikian, ditambah juga janji Allah Subhanahu wa taala bahwa kita kaum muslimin akan memimpin peradaban yang kedua kalinya, yang kali kedua. Ya. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim. Ya. Bahwa Allah berjanji bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa Allah akan memberikan kekuasaan kembali kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh tersebut, ya, di muka bumi sebagaimana dulu orang-orang Islam mendapatkan kekuasaan sebelumnya. Ya, sebelum kita, sebelum mereka. Ini janji Allah Subhanahu wa taala dan janji itu masih berlaku sampai sekarang. Sepanjang Al-Qur'an ini masih digunakan sebagai kitab suci umat Islam, selama Al-Qur'an ini ya masih terbukti keotentikannya, maka selama itu pula janji Allah Subhanahu wa taala akan berlaku, akan terjadi. Ya, tinggal bagaimana posisi kita, apakah kita menjadi orang-orang yang menghalangi, apakah kita menjadi orang-orang yang menentang kebangkitan tersebut, atau kita hanya sekedar menonton kebangkitan tersebut, atau kita menjadi bagian daripada kebangkitan Islam tersebut. Nah, mudah-mudahan dengan kajian ini kita menjadi bagian daripada kebangkitan tersebut, dan semangat kebangkitan Islam ini kita tularkan kepada siapapun, ya, kepada konsumen, kepada karyawan lain, kepada tetangga kita, kepada anak-anak kita, kepada istri kita, dan kepada semuanya. Sehingga semangat kebangkitan Islam ini dimulai dari skup kecil dulu. Minimal dengan kajian yang rutin, ya, menambah sakofah Islam yang sebanyak-banyaknya. Ya, karena kemunduran umat Islam itu karena dha'fus sadid fi fahmis Islam. Karena saking lemahnya pemahaman mereka kepada Islam, sehingga kita mundur. Nah, jadi kalau Barat bisa maju dengan meninggalkan agama, tapi kalau kita bangkit justru dengan berpegang teguh kepada agama Islam. Itulah kekuatan utama kita. Ya. Tapi ikhwani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sebatas mukadimah ya. Semoga bisa menginspirasi dan membuat semangat kita untuk terus mengkaji dimanapun kita berada. Jadi jangan putus semangat untuk mengkaji, karena kita butuh ilmu untuk mengelola keluarga kita, ya, untuk mengelola anak-anak kita, untuk mengelola istri kita, untuk mengelola suami kita, untuk mengelola pekerjaan kita, untuk mengelola bisnis kita, untuk mengelola muamalah kita, itu butuh agama. Ya, kalau tanpa agama dijamin ya kita akan tersesat selama-lamanya. Ya, karena Rasulullah juga mengatakan taraktu fikum amroini, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Ya, wa in tamassaktum bihima, kalau kita berpegang teguh kepada keduanya, walan tadillu bihi abadan, kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Wahia Al-Qur'an wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua pusaka itu adalah Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwani wa rahmatullah, kita masuk ke dalam tema menentukan nilai perbuatan yang utama. Ya, ini tema ini bagus ya. Kita sudah belajar bahwa setiap perbuatan itu ada nilainya.
Ya, setiap amal itu ada nilainya. Ada yang disebut nilai itu kimah ya. Kita sudah bahas kimah. Ada kimah ruhiyah, nilai spiritual. Ada kimah madiyah, nilai materi. Ada kimah insaniyah, nilai kemanusiaan. Ada kimah akhlakiyah, ya, nilai akhlak. Kemudian ada kimah apa tadi insaniyah, yang nilai-nilai kemanusiaan. Itu setiap perbuatan ada nilainya. Siapa yang menetapkan nilai-nilai tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tetapkan tuh perbuatannya ada nilai madiyahnya. Bekerja itu ada nilai madiyah. Ya. Bisnis itu ada nilai madiyahnya. Berarti kita bisnis, kita bekerja, ya enggak masalah kita minta gaji, minta keuntungan. Karena itulah kimah daripada amal itu. Gitu ya. Salat ada kimahnya, kimah ruhiyah, kimah spiritual. Berarti salat itu kimahnya adalah bagaimana kita bisa khusyuk misalkan. Itu kimah yang ini didapatkan dari salat. Ya, sehingga kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikir juga sama. Zikir itu kimahnya kimah ruhiyah. Ya, jadi kalau zikir itu jadi kimah madiyah, salah arah itu. Nah, kita zikir buat dapat duit, karena salah niat. Karena kimah zikir itu kimah kimah ruhiyah. Ya, nilai ruhani yang ingin dicapai, nilai kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ingin didapatkan oleh kita ketika berzikir. Nah, tapi kadang kimah-kimah itu kan suka ada satu amal yang kimahnya itu banyak. Ada kimah madiyah juga ada di situ, ada kimah ruhiyah juga ada di situ, ada kimah insannya juga ada di situ. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menentukan tujuan kimah ini? Ya. Kimah mana yang harus kita prioritaskan? Kimah mana harus kita lebih dahulukan dari kimah-kimah yang ada pada satu amal tersebut? Mana yang harus kita ambil? Ya. Mana yang harus kita prioritaskan? Sedangkan nilai-nilai tersebut semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, jawabannya adalah memang esensinya tidak ada nilai perbuatan yang dianggap lebih utama atau lebih rendah dibandingkan dengan nilai perbuatan yang lain. Jadi antara kimah ruhiyah, kimah madiyah, kimah insaniyah, kimah khuluqiyah itu tidak ada yang lebih utama dan juga tidak ada yang lebih rendah. Semuanya sama, masing-masing punya nilai daripada amalnya masing-masing. Ya. Nah, seandainya ada yang lebih utama atau lebih rendah, juga bukan semata karena nilai itu sendiri, melainkan karena ketentuan yang ditetapkan Allah. Jadi kalau ada nilai-nilai kimah-kimah yang lebih tinggi dari kimah-kimah yang ada, itu bukan karena kimahnya, tetapi karena ada dorongan lain. Ya, yang menyebabkan kimah itu lebih tinggi nilainya. Dorongannya apa? Ya dorongan bisa jadi karena perintah Allah. Allah memerintahkan kepada kita untuk mengutamakan kimah ini misalkan. Nah, gitu itu berarti perintahnya itu. Ya, saya ulangi lagi, untuk kimahnya sendiri itu masing-masing sama. Semua amal itu masing-masing punya kimahnya. Ya. Tetapi mana yang lebih kita utamakan, itu tergantung apa yang Allah perintahkan. Kita lebih mengutamakan yang ruhiyah kah? Atau madiyah kah? Atau insaniyah kah? Tergantung apa yang Allah perintahkan. Ya, jadi kalau Allah perintahkan pada amal itu yang lebih utama adalah kimah madiyahnya, ya sudah, kimah madiyahnya kita lakukan. Jikalau dalam kimah ruhiyah dalam amal itu yang diperintahkan adalah kimah ruhiyahnya, yang lebih harus diutamakan, maka kimah ruhiyahnya harus kita tinggikan. Nah, jadi base-nya adalah apa yang Allah perintahkan. Apa yang Allah perintahkan untuk kita prioritaskan. Misalkan seperti hadis Nabi Muhammad SAW untuk memilih istri, ya, nikahilah, ya. Fakihu minan nisa li arba, ya, nikahilah wanita itu dengan 4. Lima liha, wali jamaliha, wali nasabiha, wali diniha. Kan 4 tuh, ya. Jadi nikahilah istri itu kan 4 ini. Jadi faktanya atau realitasnya orang-orang itu kalau mau nikah ya pasti akan memilih 4 hal ini. Kalau nggak hartanya, kecantikannya, atau keturunannya, nasabnya, atau juga di agamanya. Tapi dari sekian 4 yang ingin dicapai dalam pernikahan itu, maka utamakanlah di diniha, agamanya. Nah, berarti kan ini perintah Allah nih, perintah Rasulullah. Bahwa memang dalam pernikahan itu akan ada 4 kimah, 4 nilai yang akan kita raih. Di maliha, hartanya mungkin. Kemudian juga li jamaliha, kecantikannya kita dapatkan misalkan. Di nasabiha, keturunannya subur kita akan dapatkan. Agamanya juga, tapi yang lebih utama dari sekian nikmah itu adalah agamanya. Kenapa? Karena Allah perintahkan itu. Gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Jadi Allah yang perintahkan kita untuk lebih memprioritaskan agama dari pasangan kita. Ya.
bukan yang lainnya. Nah, walaupun yang lainnya menjadi pertimbangan saja, tapi bukan pertimbangan utama. Karena kan ketika disebutkan oleh Rasulullah ada 4 hal itu, berarti 3 lainnya selain agama itu tetap menjadi pertimbangan, tapi bukan pertimbangan utama. Itu kata kuncinya ya. Bukan pertimbangan utama. Pertimbangan utamanya adalah agamanya. Maksudnya bagaimana? Kalau kita mendapatkan calon yang hartanya juga ada, cantiknya juga oke, misalkan, keturunannya juga banyak, agamanya bagus pula, wah itu bonus banget. Empat-empatnya ada gitu. Tapi kalau misalkan agamanya, hartanya ada, cantiknya ada, keturunannya ada, tapi agamanya hancur-hancuran, ya, tidak paham agama, hidupnya bebas, macam-macam, enggak usah. Ya, karena akan jadi problem. Coba kita lihat, ya artis-artis itu kan. Mereka nikah itu kan mungkin karena hartanya, karena kecantikannya kan. Apa yang terjadi? Nggak bertahan lama rata-rata itu. Ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan cerai, selingkuh. Karena motivasi utamanya bukan agama. Ya, kabar terbaru misalkan yang nikahnya sampai heboh, sampai mahal miliaran itu kan. Siapa tuh? Yang istrinya itu menggugat cerai suaminya karena KDRT, Lesti itu, Kejora sama Andi Bilar apa? Itu kan karena si suaminya selingkuh. Allahu Akbar. Ya. Sekarang juga ya, Bupati Purwakarta menggugat cerai suaminya. Mantan Bupati Purwakarta juga mantan. Karena jabatan kan, karena harta, nggak tahu. Karena mungkin selingkuh, nggak tahu. Nah, jadi kalau itu yang menjadi niat utamanya, tadi, nah berarti betul, yang lebih diutamakan adalah agama. Ya, kan udah belanja Ustaz. Saya udah milih dia karena cantiknya. Ya sudah, tinggal bagaimana diperkuat agamanya. Ajak ngaji, bikin pengajian. Nah, begitu caranya ya. Nah, ketika ada kimah-kimah yang tadi itu nyampur di satu amal, mana yang perlu kita prioritaskan? Maka yang berhak memprioritaskan bukan kita, tapi Allah. Hukum syara, hukum Islam yang memerintahkan kita untuk mana yang kita lebih utamakan. Misalkan seperti dalam surah At-Taubah ya, ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta yatallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ya, qul katakanlah wahai Nabi Muhammad, in kana abaukum, jikalau orang tua kalian, wa abnaukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, keluarga-keluarga kalian, wa amwalun iktaraftumuha, harta benda yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan bisnis ya yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakin tardawnaha, rumah-rumah tempat tinggal kalian, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai minallahi wa rasulih, daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabilihi, dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'ti Allah, sampai Allah akan menurunkan bi amrihi, ya keputusannya, wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Nah, ayatnya menerangkan, menunjukkan bahwa jika nilai spiritual, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya serta jihad di jalannya, adalah bertolak belakang dengan nilai materi, perniagaan, tempat tinggal, dan juga bertentangan dengan nilai akhlak, menghormati orang tua, saudara, mencintai istri dan anak-anak, maka nilai spiritual tersebut wajib diutamakan daripada nilai materi maupun dari akhlak. Nah, jadi kalau disebutkan seperti ini, berarti kita harus lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya, dan juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Ini kan konteksnya ayat ini berkaitan dengan perang ya. Ya, kalau seingat saya, walau nanti kita cek ulang lagi, itu berkaitan dengan perang Tabuk, di mana di situ ada Ka'ab bin Malik yang rela tidak berangkat perang Tabuk gara-gara dia khawatir dengan kurmanya, kebun kurmanya yang sedang panen. Nah, sehingga dia menunda-nunda untuk berangkat jihad, menunda-nunda untuk berangkat ke perang Tabuk, sampai kemudian Rasul balik lagi, beliau nggak sempat berangkat. Nah, ini walau nanti kita coba cek.
Kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan jika mereka berdua memaksa kamu untuk menyekutukan dengan sesuatu yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya, maka kalian jangan mentaati mereka. Nah, ini kan eh, menjelaskan tentang adanya kontradiksi antara menyembah Allah sebagai realisasi atas nilai spiritual dengan ketaatan pada kedua orang tua, sedangkan sebagai realisasi atas nilai akhlak. Jadi di situ ada nilai akhlak, menghormati orang tua, mentaati orang tua. Tapi kalau orang tua memerintahkan kita untuk menjauhi Allah, untuk maksiat kepada Allah, maka jangan diikutin. Ya, walaupun itu ada kimah akhlakiyah, di sisi lain ada kimah ruhiyah, maka mana yang lebih didahulukan? Tentu kimah ruhiyah. Bahwa kita tidak boleh mentaati orang tua ketika orang tua memerintahkan kita kemaksiatan. Itu. Ya, maka nilai spiritual harus lebih diutamakan daripada nilai akhlak. Kemudian ayat lain, innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillahi wa ulaika humul kadhibun. Siapa saja yang kafir kepada Allah setelah beriman, maka yang mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya masih teguh dalam keimanan. Nah, ini berkaitan dengan Amr bin Yasir. Sahabat Amr bin Yasir waktu itu dipaksa oleh siapa, Abu Jahal ya, apa Abu Lahab ya, untuk mengakui Tuhan-Tuhan mereka. Maka kemudian lisannya Amr bin Yasir itu kemudian tanpa sengaja mengucapkan kalimat itu. Ya, aku beriman kepada Lata, Mana, Uzza, Tuhan-Tuhannya kalian. Itu tanpa sengaja. Karena dalam sejarahnya Amr bin Yasir itu disiksa parah. Bahkan abah umahnya itu sudah dimatikan. Dalam pengertian dibunuh oleh mereka. Di hadapan beliau. Di hadapan Amr bin Yasir. Maka ketika itu dia tertekan, bahkan disiksa itu dimasukkan ke dalam air kepalanya itu. Sampai dipaksa ngomong. Sampai kemudian keluar kalimat tadi. Dan dibebaskanlah oleh Abu Lahab, Abu Jahal ya, Anda lupa. Nah, ketika itu dia menangis sejadi-jadinya sampai ketemu Rasulullah SAW. Ya, maafkan aku ya Rasulullah, aku tadi mau mengucapkan kalimat ini. Ditanya sama Rasulullah, apakah hatimu begitu? Tidak ya Rasulullah, demi Allah aku tidak seperti itu. Maka kemudian di situ ya kimah ya kimah ini kimah insannya, karena nyawanya itu terancam, maka kimah ruhiyahnya tertahan. Jadi lebih mengutamakan kimah insaniyah dibandingkan kimah ruhiyah. Ini boleh, karena Allah perintahkan begitu. Ya, karena sudah dipaksa, yang penting tidak dalam hati, tapi dalam mulut. Jadi Amr bin Yasir kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, terpaksa. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi kepada Amr bin Yasir, wa in awiduha fa'ud. Apabila mereka meminta kamu untuk mengulanginya lagi, maka ulangilah. Nah, jadi ini ayat dan hadis ini menjelaskan bahwa ketika seseorang menghadapi dilema antara nilai spiritual, yaitu beriman dan taat kepada Allah dan Rasulnya, dengan nilai kemanusiaan, kimah insaniyah tadi, yaitu menyelamatkan jiwa atau tubuh manusia, maka nilai kemanusiaan itu harus diutamakan. Ya, itu ya. Ada kimah ruhiyah, ada kimah insaniyah. Jika terpaksa, maka boleh kimah insaniyah lebih diutamakan dibandingkan kimah ruhiyah. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika diperbolehkannya kita untuk memakan yang haram ketika memang sudah tidak ada lagi makanan halal yang bisa kita makan, dan kalau kita tidak makan maka akan mengancam jiwa kita. Artinya kita sudah kelaparan sangat, kalau tidak makan akan mati. Itu kan sudah tulisnya begitu. Maka karena terpaksa kita kelaparan tadi, maka diperbolehkan untuk memakan makanan yang haram, tetapi hanya sebatas memenuhi rasa laparnya saja. Ya, ini ketika memang tidak ada lagi makanan yang bisa dimakan dari yang halal, ya, baru boleh beralih ke yang haram. Nanti kan ini nilai kemanusiaan, kimah insaniyah itu lebih diutamakan dibandingkan kimah ruhiyah. Kimah ruhiyah apa? Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun sebenarnya kita melakukan seperti itu kan Allah perintahkan atau ada syariatnya, ada rukhsah, ya, ada rukhsah dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita dalam kondisi yang terdesak dan terpaksa. Ya, seperti sekarang misalkan, kita itu kan kalau ngurusin SIM itu kalau sendiri itu ya, wah bisa nggak jadi-jadi itu. Karena sistemnya kan sudah begitu. Sehingga kita terpaksa mau tidak mau menggunakan jasa orang lain untuk membuat SIM. Ya. Kalau tidak pakai SIM, kita tidak bisa kemana-mana. Dicegat misalkan, ditahan, diperiksa, atau apapun itu.
Ya, maka karena terpaksa itulah kemudian kita harus lakukan. Walaupun dalam hati harus kita tanamkan kebencian, ketidakridhoan dengan hal itu. Ya. Seperti bayar pajak misalnya. Dan juga membayar asuransi dan sebagainya. Nah, itu kan hal-hal yang kita betul paksa gitu. Dipaksa. Kayak misalkan di sekolah ini, kita ternyata tidak bisa menyelenggarakan sekolah kalau kita tidak punya BPJS. Awalnya kita tidak mau bikin sama sekali, akhirnya dipaksa harus bikin, ya sudah. Sebagai syarat administrasi kita bikinnya. Ya, tapi kita juga nggak aktifkan, pokoknya bikin aja, berarti ada kartunya, ada nomor registernya, udah cukup, nggak kita aktifkan, nggak diapa-apain, pokoknya begitu aja. Karena nggak bisa ternyata, nggak bisa. Di sisi lain kita membutuhkan perizinan agar pendidikan ini bisa berjalan dengan normal. Nah, ayat ini memerintahkan bahwa, misalkan ayat lain misalkan ya, wala tastaru bi ahdillahi tsamanan qalila innama 'indallahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kamu jangan menjual janji Allah dengan harga yang murah. Sesungguhnya janji itu di sisi Allah nilainya lebih utama bagi kamu apabila kamu mengetahuinya. Nah, ayat ini memerintahkan bahwa menunaikan janji dan teguh memegangnya yang merupakan nilai akhlak harus lebih diutamakan dibandingkan nilai materi, yaitu keuntungan duniawi. Ya, jadi kalau sudah pernah berjanji, maka harus ditunaikan. Ya, walaupun memang beda antara al-ahdu wal aqdu. Ya, kalau al-ahdu itu janji. Nah, kalau janji itu sifatnya itu satu arah. Ya tidak ada perjanjian. Al-ahdu itu janji daripada orang yang menjanjikan. Gitu ya. Tapi kalau al-aqdu, akad itu dua arah. Ya, ada yang berakad, ada yang diajak akad. Itu namanya al-aqdu. Nah, kalau al-ahdu janji itu, ya memang ketika dia berjanji harus ditunaikan. Karena janji itu adalah hutang. Ya, kecuali kalau dia misalkan menceritakan kepada yang dijanjikan, saya sudah tidak mampu lagi memberikan janji, itu kan sudah tidak mampu misalkan. Kemudian yang diberi janji memaklumi dan memaafkan, maka selesai urusan. Tapi kalau al-aqdu, akad, itu harus diselesaikan. Ya, sampai terselesaikan hak dan kewajibannya. Misalkan pernah berakad sirkah, ya, kemudian jalan tuh setahun 2 tahun, tiba-tiba di tahun ketiga itu putus sirkahnya, maka hak dan kewajiban tunaikan dulu. Dalam posisi apa sirkah itu putus? Apakah untung atau rugi? Kalau untung, maka harus dibagi hasilnya. Kalau rugi, juga harus dibagi kerugiannya. Ya, jadi ketika mau putus akad itu begitu. Tidak serta-merta kemudian ditinggalkan begitu saja, atau lari misalkan dari akad itu. Jadi harus dilihat kalau al-aqdu itu ya, karena berkaitan masalah akad. Nah, jadi yang menentukan bahwa nilai satu lebih utama atau sama dibanding dengan yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah yang menetapkan qimah dari masing-masing amal itu, berarti Allah pula yang punya hak untuk menetapkan mana yang lebih utama dari amal-amal yang ada itu. Dari qimah-qimah yang ada itu. Bukan manusia menetapkan diri sendiri, oh qimah ini lebih utama, saya ini aja deh. Enggak. Kadangkala qimah madiyah itu lebih diutamakan dibandingkan qimah ruqyah. Misalkan begini, dalam jual beli misalkan, ya, dalam jual beli itu ada termaktub di dalamnya itu penipuan, government fahsh gitu ya. Jadi si pembeli dirugikan, ya, dirugikan dengan yang barang dengan yang dijual. Maka kalau nilai ruhiyahnya sebenarnya kan pilihannya dua ya. Syariat menetapkan dua, ridho dengan itu dan dia terima, atau dia menuntut untuk mendapatkan ganti rugi atau apa namanya, gitu ya. Maka ganti rugi itu lebih utama. Jadi dia harus dipastikan gitu, bahwa itu memang ini kerugian saya, Anda harus tunaikan gitu. Tapi kalau memang dia memilih untuk tidak, ya udah ikhlasin saja. Ya sudah selesai. Gitu ya. Tapi menuntut atau meminta itu lebih utama, karena itu lebih utama. Ya, misalkan seperti pembagian waris juga sama. Ketika waris tidak dibagi, maka si ahli waris dia berhak untuk menuntut, ya, semampu dia. Karena itu kewajiban. Gitu ya, walaupun dia kewajiban untuk mendapatkan hak. Nah, kalau misalkan tidak ditunaikan, maka ya akan menjadi hutang sampai hari kiamat nanti. Bahkan sampai akhirat. Gitu ya. Jadi ketika haknya tidak dipenuhi di dunia, ya akan ditunaikan di akhirat. Kalau di akhirat kan alhamdulillah mendalik ya.
itu dibayarnya bukan dengan harta lagi, tapi dengan amal. Ya, jadi amalnya itu akan diambil amal baiknya. Nah, ini amal baiknya kalau banyak, kalau dikit sudah amal baiknya diambil, masih kurang. Nah, masih kurang itu berarti amal buruk orang ini akan dipindahkan kepada orang yang mengambil hak tersebut. Ya, itu makanya masalah masalah tanah itu, masya Allah ya, walaupun sejengkal itu, tapi ke dalamnya kan tebel itu, sejengkal tapi ke dalamnya tebel. Terus betul-betul pas itu ukurannya mana, batasnya mana, gitu ya, sampai kita kemudian mendolimi apa namanya hak orang lain, mendolimi apa namanya tetangga yang punya lahan. Kan kadang-kadang eh, kalau lahan itu berseberangan dengan apa berpepetan dengan lahan orang lain, kadang ada yang iseng nyangkulnya itu dilebihkan gitu ya. Ini kan juga cangkulan itu kan walaupun cuma sejengkal itu ke bawahnya itu 7 lapis bumi itu. Bisa menjadi pemberat kita, naudzubillah min dzalik. Dia harus betul-betul pas gitu ya kalau masalah lahan itu. Dalam pengertian sama-sama ridho, ya sama-sama ridho. Udah di sini ridho, si A ridho, si B ridho, udah selesai. Gitu. Taib ikhwani wa akhwati rahmatullah. Jadi kesimpulannya bahwa setiap amal itu ada kimahnya. Ya. Siapa yang menetapkan kimah? Yang menetapkan kimah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kimah madiyah, kimah ruqyah, kimah insaniyah, kimah khuluqiyah. Itu Allah menetapkan semua. Dan tidak ada yang dilebih-lebihkan di situ. Semuanya sama kimah. Nilainya sama karena masing-masing proporsional dalam dalam amal-amal tadi. Yang ketiga, satu amal itu kadang-kadang memiliki lebih daripada satu kimah. Ya. Nah, yang keempat, jika kimah itu bertabrakan, mana yang kita lebih utamakan? Kimah madiyah, kimah ruqyah, kimah insyad, kimah yang mana? Nah, yang berhak menentukan mana yang akan kita utamakan bukan kita sebagai manusia, tapi Allah lagi. Ya, karena itu adalah hak Allah untuk menetapkan mana kimah yang kita prioritaskan. Maka kita lihat di Al-Quran, di As-Sunnah, mana kimah-kimah yang harus kita prioritaskan, sebagaimana arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh-contohnya tadi misalkan, ya, bahwa kimah insaniyah itu bisa lebih diutamakan dibandingkan kimah ruqyah ketika kondisinya sudah terpaksa, ya, itu sebagai rukhsah, ya, agar kita bisa menjaga hak nyawa ini, ya, menjaga nyawa. Misalkan tadi ketika kelaparan, ketika terpaksa, ya, harus mengucapkan kalimat yang sebenarnya bisa mengganggu akidah kita, tapi karena terpaksa, ya sudah kita dapat ucapan, walaupun di hati jangan diakui. Ini kan contohnya seperti sahabat Amr bin Yasir. Nah, ini semua berkaitan dengan individu secara pribadi, sedangkan dalam kaitan dengan masyarakat adalah bahwa jika masing-masing anggota masyarakat tersebut telah mencapai nilai yang secara syar'i diperintahkan berdasarkan apa yang harus mereka lakukan dalam hidup mereka, maka nilai-nilai yang berhasil direalisasikan oleh setiap anggota masyarakat tersebut akan ikut menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Maka pada saat itulah tanda-tanda kebangkitan umat tersebut akan terlihat, sebab masyarakat yang asalnya mati pada saat ini itu terlihat hidup dengan darah baru, yaitu pemikiran ideologis yang mengendalikan kehidupan sosial mereka. Jadi kalau masyarakat sekarang itu kan ini mindset, ya, mindset masyarakat kita itu bukan mindset Islam. Mindset itu kalau dalam masyarakat itu qiyadah fikriyah, ya. Jadi kepemimpinan berpikir di tengah-tengah umat ini sekarang itu bukan kepemimpinan berpikir umat Islam. Jadi mindset itu mindset kapitalis sekarang. Semua dihitung dengan nilai, uang, ya, kedudukan, jabatan, harta, tahta, wanita, dan sebagainya. Itu menjadi mindset orang-orang sekarang. Ya, karena memang peradaban yang memimpin sekarang peradaban kapitalis. Nah, kapan Islam itu bisa memimpin peradaban? Ketika mindset umat Islam ini mindsetnya mindset Islam. Mindsetnya apa itu? Mindsetnya itu tadi, ya, dengan kaidah yang kemarin kita bahas, al aslu fil af'al at-taqayyud bi ahkam syar'i. Itu mindsetnya, bahwa setiap amal itu asalnya terikat dengan hukum syara. Apakah wajib, sunnah, mubah, makruh, dan halal. Nah, kalau mindsetnya itu yang digunakan oleh kaum muslimin, maka tanda-tanda kebangkitan itu akan dekat lagi. Ya, ketika mindset ini yang digunakan oleh kaum muslimin, maka kebangkitan itu akan segera. Itu yang pertama, mindsetnya itu harus dirubah. Makanya dakwah itu penting. Kenapa? Karena akan merubah mindset. Dengan dakwah, mindset orang berubah. Dan kebangkitan itu dimulai dari perubahan pemikiran. Ya, jadi kebangkitan suatu kaum itu diawali dengan pemikiran, perubahan mindset. Yang awalnya tidak Islami, ya, menjadi Islami. Nah, ini pentingnya kita merubah mindset. Mindset kita harus mindset Islami. Ya, semuanya kita arahkan untuk mindset Islami, itu penting sekali. Makanya antum semua, kita semua yang punya aktif di medsos gitu ya, maka penuhi
dengan konten-konten dakwah, ya, dengan tema-tema dakwah, agar itu menjadi edukasi buat diri kita sendiri dan edukasi juga buat orang lain. Gitu ya, penting sekali. Ya. Nah ini, jadi yang pertama itu mindset Islam. Ya. Yang kedua, kalau perasaan itu sudah mulai Islami lagi, perasaan suka, benci gitu loh. Jadi kalau orang-orang kebanyakan sudah mulai benci dengan perzinahan, benci dengan LGBT, benci dengan korupsi, benci dengan aturan yang bukan dari Islam, berarti perasaannya sudah mulai sama. Ya, sekarang ini kan perasaannya belum sama itu. Kita benci dengan perzinahan. Di sisi lain ada kaum muslimin yang malah mendukung perzinahan. Kita benci dengan LGBT. Di sisi lain ada orang Islam yang mendukung LGBT, bahkan dicari-cari dalilnya tentang LGBT. Nah, berarti kan perasaan kita belum sama gitu. Mindset juga jangan-jangan kita belum sama. Mindsetnya belum sama, perasaannya juga belum sama. Problem ini. Makanya upaya kita itu menyamakan persepsi, menyamakan mindset, dan menyamakan perasaan. Itu aja terus, dua hal itu. Nah, kalau sudah terakumulasi banyaknya seperti itu, lama-lama akan muncullah sistem yang sama, sistem Islam yang kita inginkan. Yaitu, nah kalau mindsetnya belum dirubah susah. Nah makanya kita mulai dari kita nih, ya, kita rubah mindset kita, pikiran kita dengan pikiran Islami, gitu loh, ya. Jadi apapun harus distandarisasi dengan Islami. Ini boleh atau tidak sih dalam Islam? Ya, cek pakaiannya juga, apakah pakaian saya sudah Islami atau belum? Ya, cek pergaulan kita, apakah pergaulan kita sudah Islami atau belum? Ya, cek juga harta yang kita dapatkan, apakah itu didapatkan dengan cara halal atau haram? Ya, cek pekerjaan kita, apakah kita sudah amanah sesuai dengan Islam atau tidak? Semua dicek. Ya, nah kalau itu sudah kita lakukan, insya Allah ya kebangkitan itu akan terasa. Dan ingat, ya, Islam itu adalah solusi. Ya, sebagaimana pertanyaan sebelumnya itu kan ada orang yang ketika taat sama agama jadi terlalu dibatasi gitu. Nah, karena memang mindset hidup kita sekarang ini mindsetnya liberal, mindsetnya bebas gitu. Jadi ketika ada mindset baru yaitu membatasi, itu dianggapnya beban. Ya. Padahal mindset kebebasan itu telah menyebabkan kerusakan, kemunduran, ya, kehancuran moral dan sebagainya kan gara-gara mindset kebebasan. Ya kan? Nah, kita kadang-kadang nggak nyadar. Kenapa? Mungkin karena belum menimpa diri kita, baru menimpa orang lain. Nah, jangan sampai ya kerusakan itu menimpa diri kita, baru kita sadar. Nah, untuk balik. Bagusnya sebelum menimpa diri kita sudah sadar duluan. Sehingga kita sudah memprotek diri kita, keluarga kita dari hal-hal yang menyebabkan kerusakan. Nah, itu cara berpikirnya. Ya, bukan nunggu kita kena dulu baru kita sadar itu. Kan jangan sampai kita saya mau nunggu kena musibah dulu baru sadar. Jangan. Justru sebelum dapat musibah kita sadar duluan gitu. Itu cara berpikir yang keliru. Ya, cara berpikir yang keliru. Tapi mungkin demikian materi kita hari ini. Nanti kita bahas selanjutnya di bab 3 ya tentang konsepsi Islam. Ini lebih rinci dari apa yang dibahas sebelum-sebelumnya. Assalamualaikum. Mungkin silakan jika ada yang mau ditanyakan, ingin menyampaikan pernyataan, ya apapun itu silakan saja. Mudah-mudahan forum kajian ini forum yang sangat bermanfaat buat kita, ya, dan juga buat keluarga kita. Tafadhol. Ya, syukron Ustadz atas penyampaiannya. Silahkan jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat ya, atau open mic untuk menyampaikan langsung. Ini ada dari Bu Ani ya, ada pernyataan. Berarti setiap perilaku kita harus berpegang pada hikmah ya Ustadz, agar apa yang kita kerjakan dan lakukan tidak sia-sia. Bagaimana Ustadz tanggapannya? Silakan. Ya, jadi setiap amal yang akan kita lakukan, kita harus mengetahui hikmah yang Allah tetapkan pada amal itu. Ya. Apakah hikmah ruhiyah, insaniyah, atau madiyah. Dan ketika sudah Allah tetapkan pada amal-amal itu hikmah-hikmah tersebut, maka kita tunaikan hikmah tersebut. Kita fokuskan hikmah tersebut. Nah, lalu bagaimana cara menunaikan hikmah tersebut? Tetap ya, hikmah tersebut kita tunaikan dengan cara-cara yang disyariatkan. Karena goyatul goyah daripada hikmah itu sebenarnya ridha Allah. Tujuan daripada tujuan setiap amal itu kan ridha Allah. Nah, makanya penting kita itu memulai dari akhirnya. Gitu. Jadi kita memulai dengan akhir. Maksudnya apa?
Kita harus tahu dulu goal kita apa. Maka setiap amal yang kita lakukan itu mengarah kepada goal itu. Ya, kita sebagai muslim, goal kita apa? Mendapatkan ridho Allah kan. Masuk surga Allah, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berarti setiap amal kita itu bagaimana caranya biar tercapai goal itu. Itu namanya kita beramal memulai dari akhir. Nah, kaum muslim itu diajarkan memulai dari akhir. Ya, memulai dari akhir gimana coba? Itu tadi memulai sesuatu dari akhirnya. Goal kita apa akhir itu? Maka kita akan menata hidup kita ya tergantung pada goal daripada hidup kita. Nah, itu kehebatan kaum muslimin kan begitu. Mengapa kemudian kaum muslimin itu bisa berperang, berjihad, dia melawan musuh-musuh yang begitu banyak, ya, sedangkan mereka jumlahnya sedikit. Karena mereka tahu goalnya apa. Gitu. Goal dari para perang itu apa goalnya? Bukan materi, bukan jabatan, bukan nama baik, bukan. Tapi apa goalnya? Goalnya itu ridho Allah. Ya, goalnya itu adalah surganya Allah. Itu maka kemudian karena itulah semangatnya tuh tinggi membara gitu. Nah, makanya kita pun ketika mau menetapkan kimah-kimah tadi, kimah dalam setiap amal itu, ya berarti goalnya itu harus ke sana semua. Goyatul goyahnya itu. Kita bekerja semata-mata mendapatkan ridha Allah. Ya, kita mengisi kajian atau ikut kajian itu semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah. Gitu kan? Kan kita arahnya ke sana semua. Karena kalau kita hanya sebatas materi saja, itu hanya terhenti di dunia. Ya, sedangkan dunia itu kan sifatnya apa yang sementara gitu loh. Jadi dunia itu seperti tempat bersinggah sementara. Jadi kalau kita berjalan ya dari Bogor ke Jakarta, ke Bandung misalkan, capek, lelah kan berarti di rest area tuh. Emang kita mau selamanya di situ kan enggak, di rest area sebentar aja paling makan, istirahat, sholat, habis itu pergi lagi ke tujuan kita yang utama. Di mana misalkan. Nah, maka tujuan itu kita harus tetapkan dulu. Jangan sampai kita sebagai muslim nggak tahu tujuan hidup itu berbahaya. Kita muslim tapi nggak tahu tujuan hidup kita ngapain, wah itu repot itu. Berarti akidahnya belum mantep. Karena kita belum tahu tujuan hidup kita apa. Kalau kita nggak tahu tujuan hidup kita apa, nah kita akan terombang-ambing gitu. Akan ngikut sama orang yang bawa kita. Kita nggak tahu apa-apa, ngikut aja, ngikut sana. Jadi pelin-pelan. Gitu. Harusnya kalau kita sudah tahu tujuan hidup kita akan on track tuh. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun posisi kita, ya selama itu halal baik, ya karena tujuannya mengarah ke sana ya kita lakukan, gitu. Nah, jadi setiap amal yang kita lakukan kita harus tahu kimahnya tadi. Yang kedua adalah cara menunaikannya harus sesuai dengan hukum syara. Berarti kan harus disandarkan kepada hukum syara yang 5 tadi. Apakah wajib hukumnya, apakah sunnah, apakah mubah, apakah makruh atau haram. Kalau wajib lakukan, kalau haram tinggalkan. Kalau sunnah lakukan, kalau mubah ya boleh. Yang penting ada manfaatnya. Nah itu sih patokan kita sebenarnya sederhana aja begitu. Ustaz. Ustaz, izin bertanya. Ini studi kasus ya, ada contoh orang yang ditawarkan pekerjaan keluar kota. Namun saat sampai di kota tersebut tidak ada yang menyambut, istilahnya terlantar gitu ya. Nah saat terlantar itu ada orang kafir yang menolong sampai-sampai dia ikut agamanya. Nah itu apakah salah satu contoh timah insaniyah lebih utama daripada timah ruyah? Itu. Ya, tapi dia menetapkan diri sendiri, menetapkan kimahnya dengan pikiran sendiri. Kan tadi disampaikan bahwa yang menetapkan kimah mana yang diutamakan itu Allah. Harus kita cek dulu, apakah Allah membolehkan kita untuk mengikuti agama Dia karena kita berterima kasih kepada Dia, ya, karena Dia menolong kita dari keterlantaran itu, ya, sehingga kita menggadaikan agama kita dan mengganti agama kita karena lebih kepada kemanusiaan. Nah, pertanyaan apakah itu diizinkan sama Allah? Kan tidak. Allah tidak mengizinkan, Allah melarang kita untuk pindah agama kan? Yaitu padahal agama Islam lebih utama dibandingkan agama yang lain. Berarti dia telah memilih diri sendiri, menetapkan diri sendiri, itu tidak boleh. Nah, ketika kita mau mengutamakan yang mana, harus tetap panduannya adalah kepada syariat. Syariat itu lebih mengutamakan yang mana. Ya kalau misalkan kita sebatas terima kasih, kan, kemudian kita menjalin bisnis dengan dia, enggak apa-apa. Yang penting bahwa kita
tetap dengan agama kita, atau bahkan kita ajak dia kepada agama Islam. Nah, kadang-kadang kan kita lemah ya, karena materi kita pindah agama. Nah, berarti dia lebih menggunakan materi dibandingkan agama. Ya, saya termasuk yang tersentak ya. Ada yang ngaku Muslim gitu ya. Ini peserta stand up komedi ya. Tak sengaja muncul di beranda gitu ya. Saya lihat ketika dia stand up itu seperti meledek agamanya sendiri. Ya, dia mengatakan, mana saya sudah sedekah, set up di mana-mana, charity ya kan, nggak dibayar saya. Ya, bahwa saya ngisi di sini nggak dibayar. Semuanya itu kenapa? Karena saya termotivasi oleh Ustadz. Kalau saya ceramah menghibur anak-anak yatim dengan niat ikhlas, Allah akan ganti. Allah akan ganti dengan yang lebih baik daripada itu. Tapi faktanya mana? Sambil ketawa-ketawa, akan diketawain sama yang lain. Saya dipanggil lagi oleh lembaga tersebut. Tapi bukan saya yang diminta, orang lain yang diminta. Tapi lewat saya. Dan dibayar. Nah, saya kok nggak dibayar? Gitu. Ini mana janji Allah? Sampai begitu tuh. Innalillahi. Sampai ada kalimat, kayaknya saya lebih nyaman dengan sama Kristen. Katanya, Allah Akbar, na'udzubillah min dzalik. Ini berarti dia nggak lolos ujian di situ berarti ya. Dia mengukur semuanya itu dengan materi. Berarti dia nggak ikhlas sebenarnya ketika mengamalkan perbuatannya untuk mengisi materi-materi tersebut. Ini jadi bahan guyonan gitu loh, untuk mendalik ya. Ketika ini jadi bahan guyonan, kemudian terselip kalimat-kalimat mungkin yang awalnya dia guyon, tapi khawatir itu sampai ke hati. Ya, makanya kalau kita bercanda sama teman itu jangan sampai bawa agama ya. Itu khawatir setan masuk nanti, setan lewat, nancep ke hati jadi kepikiran audzubillah min dzalik. Gitu, Mas Wawan ya. Allah bisawab. Silakan jika ada pertanyaan lagi, apa masuk ke kuis Ustaz? Mau kuis ya. Baik. Nomor 1. Nah, sebutkan 3 qimah ya. 3 qimah minimal dari 5 qimah yang tadi disebutkan yang biasanya ada dalam setiap amal yang ingin dilakukan oleh setiap manusia. Ada qimah apa saja di situ? Aku mau jawab. Iya. Siapa nih? Ya. Qimah Ruqyah, Madiyah, Insaniyah, Hulukiyah. Baik, masalah sama Mbak Nida ya. Ini Mbak Nida baru ya? Baru Ustaz. Penggantinya Mbak Putri. Oh iya, Qimah Madiyah, Qimah Hulukiyah, Qimah Insaniyah, Qimah Ruqyah. Baik, barakallahu fiik, Mbak Nida. Mbak Nida apa? Mbak Nida ya? Iya, Baik. Pak. Baik, barakallahu fiik. Kedua, siapakah yang berhak menentukan qimah mana yang harus kita prioritaskan? Siapakah yang berhak menetapkan qimah mana yang kita prioritaskan? Apakah qimah ruhiyah, insaniyah, atau yang lainnya? Siapa yang berhak untuk menetapkan itu? Allah. Baik, Mbak Rere ya. Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, syukran. Salam. Ya, terima kasih Ustaz atas waktunya untuk kajian pada pagi hari ini. Kita telah selesai melaksanakan kajian ya. Terakhir kita dari keluarga Adena Village meminta doa ya untuk kesembuhan orang tuanya Kang Ihsan ya. Silakan Ustaz pimpin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan wasilah suratul Fatihah ini kita bertawassul dengan amal soleh membaca surat Al-Fatihah. Ya, Allah berikan kesembuhan kepada orang tuanya Kang Ihsan dan juga mungkin buat keluarga dari tim Adena Village yang sedang menghadapi musibah atau sedang menghadapi problem-problem yang belum selesai urusannya. Semoga Allah mudahkan setiap urusannya, Allah angkat penyakitnya dan jadikan itu sebagai penghapus bagi dosa-dosa beliau atau juga dosa-dosa kita semua. Ala hadiniya wa bikulli niyatin shalihah bil barakati suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma isfi shifaan ajilan la yughadiru saqama. Allahumma yassir kulla umurna wa la tu'assir. Allahumma irfa' dunubana wa dunubahu. Allahumma ighfir lana kulla dunubana wa liwalidayna wa akhina wa zumalaina wa asdiqaina wa likulli ahlina bil barakatika ya Allah, bi rahmatika ya Allah, wa bi inayatika ya Allah, wa bi maghfiratika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, syukran. Terima kasih ya. Semoga apa yang sudah kita laksanakan dan kita doakan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup untuk kajian pekan ini dengan bacaan lafaz hamdalah bersama. Alhamdulillah. Pamit Pak Fin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, Mas Ica nggak ikut, udah pasti capek karena cover malam ya. Gitu. Ya, mudah-mudahan sudah boleh pulang. Mudah-mudahan hari ini atau besok mungkin sudah boleh pulang sama dokternya. Apa namanya sedikit mungkin Mbak Rere mau jadwalin kapan itu kalau untuk bahas promo yang bulan Rabiul Awal? Ya, saya udah diskusi sama teman.